pengen jadi ibu kayak Ibu Fitri bisa. Kalau kamu pengen jadi ibu tuh harus totalitas. Karena menjadi ibu itu menyenangkan, mempunyai anak itu menyenangkan karena harta ya. Ini dengar kata-kata aku. Harta yang paling berharga itu adalah anak. Nah, anak itu bagaimana didikan orang tua. Kalau anaknya dididik dengan baik, insya Allah hasilnya akan jadi baik. Tapi kalau anak dididiknya dengan jalan yang salah, ya aku nggak bisa komentar. Pasti tidak akan seperti yang orang tua harapkan. Nah, kalau misalnya anaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan, jangan nyalahin anaknya juga. Karena mungkin dia diajarinnya atau dididiknya dengan cara apa. Karena anak zaman sekarang itu bukan gini ya. Cara membesarkan anak zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Kalau zaman dulu itu, zaman saya aja misalnya masih sering tuh dibentak, misalnya kalau marah dibentak misalnya. Walaupun saya nggak terlalu sering juga, gitu, karena saya dibesarkan ayah saya nggak pernah dimarahin. Saya meneruskan didikan ayah saya dan kakak saya mendidik saya. Jadi kalau kita marah itu sama anak itu nggak boleh kita marah saat anak itu berbuat salah. Tunggu dulu sampai kitanya emosinya reda, sampai anaknya juga nggak lagi panas. Nanti kalau saat menjelang tidur biasanya aku sama anak aku ngobrol, membicarakan kejadian yang kurang menyenangkan hari itu, dan kita nggak usah capek-capek teriak-teriak. Itu ngomong hati ke hati itu, aku tuh nggak suka loh dengan kamu itu begini. Itu anaknya akan luluh, akan nangis dan akan minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Karena nasihatnya sampai ke dalam hati. Tapi kalau misalnya banyak orang tua yang anaknya salah terus dimaki-maki, anaknya dimarahin, percaya deh sama aku 100%, anaknya pasti di dalam hati kecilnya itu berontak. Bukan yang ngedenger tapi berontak. Jadi mendidik anak itu menurut aku itu harus dengan cara yang lemah lembut gitu. Boleh tanya ke Naira, boleh tanya ke Keira. Saya sebagai ibu itu tidak pernah sekalipun memaki, tidak pernah sekalipun ngebentak dengan kata-kata yang akan menyakiti mereka gitu. Nggak boleh ya, kalian itu harus bisa tahan. Kalau di saat anak berbuat salah itu harus tahan banget, jangan sampai keluar kata-kata yang menyakitkan anak. Karena zaman sekarang itu beda banget dengan zaman dulu. Jangan selalu bilang, oh dulu saya sama orang tua saya kalau salah digini-gini, itu nggak gitu sekarang. Gitu ya, makanya saya sama anak-anak itu terlihat seperti teman atau terlihat nggak kaku gitu. Karena saya mengajarkan seperti itu, karena saya diajarkan seperti itu oleh kakak saya dan ayah saya dulu. Benar sekali Rosa Meldianti, benar. Dibentak malah makin menjadi-jadi kalau ngasih tahu. Iya, anak sekarang itu kalau dibentak dia malah tambah keras, malah tambah nggak terima. Ada Andin, dia malah nggak terima kalau dibentak atau dimaki gitu. Dia malah ngelawan di dalam hati gitu. Pokoknya kalau punya anak itu jangan pernah kamu itu memaki atau mengkecilkan mereka. Misalnya kamu itu aja nggak seperti si A misalnya, kenapa kamu nggak bisa seperti si B? Itu nggak boleh. Karena masing-masing individu anak itu beda-beda, kelemahannya beda, kelebihannya juga berbeda. Harus ada pantangan di dalam ucapan seorang ibu bahwa anak itu tidak bisa kamu bandingkan anak satu dengan anak yang lain.
gitu. Dan jangan sekali-sekali memaki mereka, membentak mereka. Nanti kalau misalnya mereka diperlakukan semasa kecilnya atau semasa remajanya dengan kasar, kebayang nggak kalau kita nanti tua, kita udah nggak mampu lagi untuk berkata atau marah, dibales tuh sama anak-anaknya, kita dimarah-marahin. Karena kan kalau udah tua itu balik lagi jadi ke anak-anak kan. Saya banyak ngelihat seperti itu, yang pikun, yang lupa, yang apa gitu. Saya juga sering ngelihat tuh anak-anak yang ke orang tuanya itu marah gitu, tapi saya nggak bisa ngomong. Mungkin ya pada saat dia kecil dulu orang tuanya memperlakukannya seperti itu. Ada juga yang orang sudah tua terus dapat kasih sayang dari anak-anaknya. Saya yakin pada saat mereka masih kecil, masih dalam bimbingan orang tua, anak-anaknya dikasih kasih sayang yang luar biasa oleh orang tuanya. Ibuku yang selalu membedakan aku sama adikku lebih sayang ke adik. Mungkin ayah kamu juga sayang, mungkin juga cara menyampaikan kasih sayangnya itu mungkin berbeda dengan adik kamu. Pastilah, pasti sayang. Day Cross peluk cium dari aku. Oh, makasih. Alvin sayang Kak Fitri, terima kasih. Toraja, ada Toraja tuh. Abis ditinggal anak 6 tahun ya, innalillahi ya. Sabar ya, tabah ya. Aku nggak bisa berkata-kata kalau ada orang yang bilang abis ditinggalin anak. Aku mungkin bisa nyabarin ya, tapi nauzubillah min dzalik, kalau kejadi sama aku juga aku mungkin nggak sanggup. Nggak mau ngomong, nggak sanggup aja. Berdiri sebentar, ngapain sih suruh berdiri? Ini ya pakai legging doang aku. Aku lagi PW duduk menyapa kalian. Buka kelas bisnis, kan banyak sekolah bisnis sayang. Salam dari Sentul. Sentul hujan nggak di BSD? Mulai gelap. Andini di Surabaya hujan nggak? Andini masih ini nggak sih? Widya Mulia selalu sama aku memberikan positive vibe apapun itu, semangat Kak Fitri. Terima kasih kalau begitu. Tergantung sih ya orang mau melihatnya dari mana. Ada juga misalnya yang bilang aku nggak positive vibes, ya itu juga urusannya netizen karena ini dunia maya. Tetapi satu hal yang aku akan sampaikan, karena dunia maya ini kan mainan hiburan nih, kala saat aku juga iseng begini ngobrol sama kalian, tetapi aku tidak hidup atau mementingkan opini gitu. Aku tidak cari makan atau hidup dari opini netizen. Banyak juga pro dan kontra sama aku, itu biasa. Kalau kalian juga bermain sosial media ada yang pro kontra, ya itu juga biasa. Yang penting harus ditanamkan di jiwa raga kalian tidak hidup dari opini orang lain gitu ya. Tidak hidup dari opini orang lain, jangan pedulikan opini orang lain. Yang penting itu opini dari orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayang dan yang sayang kita balik. Nah itu penting. Kalau misalnya kayak misalnya suami aku, dia marah misalnya sama aku karena begini, ya aku koreksi diri. Anak aku misalnya, mami aku nggak suka begini, aku koreksi diri. Tapi kalau dari netizen yang netizen yang beropini ini kan kalian nggak tahu aku siapa dan nggak tahu juga aku ngapain gitu. Jadi nggak usah dipikirin. Anak aku satunya lagi siap-siap. Kalau saudara tiri suka ngomongin jelek harus gimana kak? Gak usah gimana-gimana gitu, karena punya saudara tiri itu rezeki-rezekian. Kalau yang baik akan baik, tapi kalau yang gak baik itu akan
terus mencari kesalahan dan mencari kelemahan untuk memuaskan keiri dengkiannya hidupnya kepada saudara tirinya yang lain. Itu biasa, banyak yang begitu. Jadi kalau kita punya saudara tiri, rasa kandung itu berkat. Tetapi kalau punya saudara tiri yang seperti yang seperti mohon maaf ya, seperti iblis gitu di hidup kita, itu juga nggak usah kita sesali. Yang itu udah harus kita hadapi. Tapi yang harus kita tanamkan di hati kita adalah jangan merusak kebahagiaan hidup kita, karena masih banyak hal-hal penting yang kita pikirkan, masih banyak saudara-saudara saudara-saudara yang baik gitu sama kita, masih ada orang-orang yang membutuhkan kita gitu. Kalau misalnya kamu rezekinya punya saudara tiri yang jahat, ya itu memang udah garisan tangan gitu. Tapi kamu berhak juga mengabaikan dan menganggapnya orang gila gitu. Nggak bisa diapa-apain karena itu nggak ada obatnya. Kalau iri dengki dari dalam hati atau kejahatan dari dalam hati saudara tiri itu memang dari dulu ada. Makanya ada ibu tiri jahat, ada saudara tiri jahat, itu ada. Jangankan saudara tiri ya, atau ibu tiri, saudara kandung dengan ibu kandung pun banyak yang jahat. Jadi itu udah garisan tangan. Tapi satu sih, kalau aku jadi kalian bernasib seperti itu, mempunyai saudara tiri jahat atau mempunyai ibu tiri jahat, jangan sampai kalian itu Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.